Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita jumpa kembali ya dalam materi kuliah epidemiologi dan dinamika populasi serangga di pertemuan keempat. Pada pertemuan 4 kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, serta penyebaran penyakit. Jadi epidemiologi adalah kumpulan dari ketiga faktor ini yang mengalami penyebaran yang meluas. Jadi ketika penyakit itu tumbuh, berkembang, dan menyebar, ini kemungkinan terjadinya epidemi ini semakin tinggi. Yang pertama adalah disease progress. Sebelum kita mempelajari tentang dinamika populasi dan penyebaran penyakit, kita akan membahas tentang perkembangan penyakit tumbuhan, atau kita kenal dengan istilah disease progress. Disease progress adalah perubahan kuantitas penyakit dalam dimensi waktu yang pertama. Dalam dimensi waktu ini, perkembangan penyakit meningkat seiring bertambahnya waktu atau berkaitan dengan waktu. Jadi pada awal tanam misalnya kita mengamati penyakit bercak, penyakit busuk, atau gawar ya. Ini mula-mula misalnya awalnya adalah X0 ya. Kemudian pada pengamatan kedua T2 adalah X2, itu adalah perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit ini bisa naik dan turun. Ya. Nanti ini yang akan teman-teman amati di lapangan, apakah nanti ya di akhir pengamatan kita akan membahas apakah penyakit yang diamati di lapangan itu menaik atau meningkat atau berturun atau menurun. Kemudian dimensi yang kedua adalah ruang. Jadi perkembangan penyakit yang terkait dengan ruang ini kita sebut sebagai penyebaran penyakit. Jadi jika kita amati ya, kita amati dari grafik ini ya. Misalnya pada pengamatan atau pada wilayah ke Z, jadi semakin jauh artinya semakin jauh dari sumber inokulum pertama ya. Misalnya pada awal ini ya, kita pointer. Nah, misalnya kita mengawalinya dari sini, ya. Ini adalah wilayah yang dekat dengan inokulum. Jadi semakin jauh, ini semakin atau semakin besar nilai Z, maka semakin jauh dari sumber inokulum. Nah, sehingga ini ya, secara grafik ini ya, berdasarkan grafik ini, semakin jauh, maka semakin turun penyakitnya. Ini contoh saja. Jadi nanti ada juga kasus yang ini tetap ya. Jadi meskipun misalnya pada suatu lokasi yang sudah endemik atau selalu terjadi penyakit itu bisa jadi sumber pengamatan awal kita ya, sumber inokulum awal kita itu juga bercampur dengan yang lainnya sehingga bisa jadi seperti ini. Tapi yang terjadi jika itu penyakit awal rata-rata adalah atau yang penyakit yang baru pertama kali itu rata-rata adalah turun, semakin jauh semakin kecil ya keparahan penyakitnya. Itu yang terkait dengan perkembangan penyakit atau disease progress dari dimensi ruang. Jadi perkembangan penyakit adalah suatu pertambahan atau berkurangnya juga ya, tambah atau berkurang intensitas penyakit menurut waktu mengikuti pola yang bentuknya tergantung pada jenis patogen, inang,
keadaan lingkungan. Kemudian dari pengamatan ini ya, data terkait dengan perkembangan penyakit yang tergantung dari patogen, inang, lingkungan, ini dapat dianalisis dengan model matematika. Jadi dalam mempelajari epidemiologi, ini ya yang belum menyukai matematika, maka harus mulai latihan kembali dan menyukai matematika ya. Karena perkembangan penyakit ini ada beberapa model yang diterapkan. Kata kuncinya adalah kuantifikasi perkembangan epidemi ini menurut waktu. Dari model itu, model matematika yang digunakan nanti dipilih ya, mana yang paling tepat modelnya. Tergantung tadi jenis patogen, tumbuhan inang, dan keadaan lingkungan. Model sendiri itu apa? Model adalah suatu cara ya untuk meniru atau menyederhanakan dari yang asli, bukan mengcopy atau replika ya, tetapi meniru dan menyederhanakan sesuatu yang asli. Jadi model ini nanti digunakan untuk pendekatan epidemi secara sederhana, meskipun berbeda dengan yang asli di lapangan, tetapi model ini adalah cara yang dapat kita gunakan untuk menduga sekaligus menyederhanakan kondisi yang asli di lapangan. Kemudian untuk perkembangan penyakit ini juga tidak lepas dari laju perkembangan penyakit atau laju perubahan penyakit dalam kurung R ya. Sebelumnya kita sudah pernah melihat contoh model sederhana misalnya XT, X0, apa kemarin? Ya, XT, X0, E pangkat RT misalnya. Nah, R di situ adalah laju perubahan penyakit. Laju perubahan penyakit ini diartikan sebagai laju perubahan kuantitas epidemi atau laju perubahan kuantitas penyakit yang disebabkan oleh perubahan waktu. Untuk kecepatan perubahan penyakit ini dikenal dengan laju infeksi atau infection rate. Jadi untuk pengamatan di lapangan nanti ketika teman-teman sudah menemukan data hubungan dari waktu pengamatan ke-1, ke-2, kemudian keparahannya X1, X2, X3, dan X4 tadi ya yang kita akan lakukan di lapangan, ini nanti akan ketemu R atau laju infeksinya. Dari titik-titik yang menghubungkan antara waktu dengan keparahan penyakit, nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan untuk menentukan R. R adalah perubahan X per perubahan T. Jadi kalau digambar itu seperti ini ya. Ini X per XT. Kemudian untuk model penyakit, konsep awal ini adalah diutarakan oleh Van der Plang tahun 1963 bahwa pola perkembangan penyakit mirip dengan pola perkembangan uang yang disimpan di bank. Ada dua konsep model yang disampaikan oleh Van der Plang. Yang pertama, pola bunga sederhana, yaitu ya secara supaya tidak bingung, ini bisa diganti X ya, N-nya. XT sama dengan X0 dalam kurung 1 plus RT. Kemudian pola bunga majmuk. Kalau pola bunga majmuk ini pertambahannya, kalau bunga sederhana itu mudahnya dari 1, ini kan 1 ya, atau 2, 1 plus RT. Kalau untuk bunga majmuk ini meningkat berpangkat ya, T-nya menjadi pangkat. Atau yang kemarin kita bahas XT X0E.
RT ini adalah majmu. Nah, untuk bunga di bank ini ya, ini awal ya, yang T ini. T ini pada waktu ke T ini adalah jumlah, kalau uang ya, uang di awal 1 plus RT, kalau yang majmu jumlah uang di awal dalam kurung dikalikan ya 1 plus R pangkat T, R-nya adalah bunganya. Bunga kan kita kenal ada 5% ya, 5% 0,05 ya, itu adalah R. Seperti itu. Kemudian contohnya ya, contoh pola bunga sederhana ini yaitu penjumlahan atau aritmatik ya. Jadi kalau tahun pertama, misalnya N pengamatan pertama ini, N ke 1, jika diketahui N0-nya adalah 100, maka 100 plus bunganya ya, R-nya, 0,1 dikali 100, atau ini ya, N0 1 plus RT. N0 100, N0-nya, kemudian dalam kurung R-nya 1, R, ini ya R, ini ya R, 0,1. T-nya adalah 1, karena masih di N1 ini ya. Kemudian bagaimana kalau di waktu atau tahun ke-10, maka N0, 1, plus R, R-nya kan 0,1 ya, dikalikan 10. Jadi hasilnya ini 1. Ini dari 0,1 tadi, dari 0,1 ini ditambah, dikalikan 10. Di 1. Sama dengan 200. Jadi perkembangan uang dengan pola bunga sederhana selama 10 tahun adalah 200.000 dari N0 100.000. Ini contoh pola sederhana. Misalnya diubah ke penyakit tumbuhan, maka misalnya N0-nya adalah keparahannya 10, misalnya ya, perkembangan penyakitnya per bulan adalah 10% misal, atau per hari 10%, maka dalam waktu 10 hari atau 10 bulan tergantung tadi ya, itu sebanyak 20%. Misal ini kita ambil 10% ya perkembangan penyakitnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pola bunga sederhana. Kemudian ini ya grafiknya. Jadi pola sederhana ini grafiknya adalah konstan ya. R-nya ini cenderung konstan. Seperti ini. Aritmatik ya. Berbeda dengan pola bunga majmu. Kalau bunga majmu, jika berdasarkan contoh tadi yang 10 tahun, uang awalnya adalah 100.000, maka dengan bunga majmu kita menggunakan formula ini ya. Dalam waktu 10 tahun, uang awal 100.000 dikalikan 1 plus R ya. 1, R-nya adalah atau lajunya adalah 10%, 0,1 dipangkat T, 10. 1,1 dipangkat 10, hitung ya, ambil cek. Nah ini 100.000 dikalikan 1,1 pangkat 10, ini sama dengan 259. Jadi dari dua model ini, misalnya ya, suatu penyakit yang mengikuti pola perkembangan bunga sederhana itu memiliki keparahan penyakit yang lebih rendah dibanding dengan penyakit yang memiliki pola perkembangan penyakit bunga majmu.
Itu salah satu contoh ya. Jadi seperti ini. Jadi semakin lama akan semakin tajam ya ke atas. Pertambahannya akan semakin tinggi. Kemudian ada contoh ya, ini contoh yang bunga sederhana tadi ya. Itu umumnya adalah dari kelompok monosiklik. Contohnya penyakit gosong pada jagung, penyakit virus layu bercak pada tomat, penyakit Pierce pada anggur yang disebabkan oleh Xylella fastidiosa, dan penyakit gosong pada gandum oleh Tiletia. Untuk mencari regresinya, nanti teman-teman kalau menggunakan kalkulator atau Excel bisa memasukkan len 1/1-X terhadap T berbentuk linear terhadap waktu dari grafik atau dari garis yang sudah dilinearkan. Nanti dipraktekkan ya, setelah teman-teman memperoleh data di lapangan. Kemudian untuk contoh yang bunga majmuk, ini umumnya adalah penyakit polisiklik. Sudah tahu ya kemarin bahwa penyakit monosiklik itu penyakit yang membutuhkan satu musim untuk proses berkembang biakannya, untuk menyelesaikan satu siklus perkembangbiakan. Kalau yang polisiklik ini bisa berkembang biak, ya, menghasilkan spora dan lain sebagainya berkali-kali dalam satu musim tanaman atau umur tanaman. Contohnya penyakit busuk daun pada kentang, penyakit antraknosa pada cabai, penyakit cacar pada teh, ya. Antraknosa atau pada cabai ini sering sekali cepat ya. Kemudian kalau di lahan kita ada melon ya, penyakit embun tepung itu juga polisiklik. Sehingga regresinya adalah len X 1-X terhadap T berbentuk linear. Perkembangannya adalah eksponensial. Semakin lamanya akan awal-awal landai ya, kemudian di waktu tertentu dia akan meningkat drastis. Ini contoh dengan model majmuk. Karena di alam ini biasanya terjadi keterbatasan ruang, inang, dan lain sebagainya, maka untuk tipe eksponensial ini akan mencapai batas tertentu untuk perkembangan secara eksponensial. Nggak mungkin dong meluas terus ya. Pasti akan mencapai titik entah inangnya habis atau ada pengendalian. Itu contoh hal yang mempengaruhi model bunga majmuk. Untuk keterbatasannya di antara dua model ini yang sudah disampaikan oleh Van der Plant di awal perkembangan model perkembangan penyakit ini, perkembangan penyakit memiliki keterbatasan. Jika dibandingkan dengan uang, kalau uang kan tanpa batas. Kemudian yang kedua, infeksi penyakit terjadi secara terputus-putus, sementara pertambahan uang kontinu. Bisa jadi sekarang sore ini hujan, cocok, besoknya sangat panas, tidak cocok untuk perkembangan penyakit. Nah, itu terjadi di lapangan. Sehingga model bunga majmuk dan sederhana ini terkait dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, jaringan yang baru diserang tidak segera infektif. Di penyakit yang menyerang meskipun sudah menginfeksi, bisa jadi gejala belum muncul. Sehingga kita belum mengkuantifikasi. Sedangkan untuk uang tadi, segera ya, ketika sudah 1 bulan, bunga itu terhitung, maka bulan berikutnya bunga itu bisa berbunga. Gitu ya. Jadi yang keempat, pertambahan populasi penyakit kurang bersifat eksponensial dibandingkan dengan uang ya. Jadi model bunga majmuk yang eksponensial ini hanya berlaku pada tingkat infeksi kurang dari 5. Kenapa? Kalau sudah lebih dari 5, biasanya terjadi pengulangan, ya, pengulangan infeksi atau mulai terbatasnya inang dan faktor-faktor yang lainnya. Jadi itu untuk dua model perkembangan penyakit. Sehingga seiring berkembangnya ilmu epidemiologi, pertumbuhan penyakit menurut Van der Plant tadi ya, bunga majmuk dan bunga sederhana ini terlalu terbatas, sehingga beberapa fitopatologis ini
sudah menyatakan tidak berlaku. Jadi ada banyak lagi model yang lebih menyerupai kenyataannya yang dikembangkan. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pinter matematika, pinter statistika, dan peramalan ya, atau dulunya menyukai kalkulus ya, integrasi, maka bisa mencoba mengkaji model perkembangan penyakit apa yang cocok untuk penyakit tertentu. Misalnya untuk gulai di Madura ini lebih cocok menggunakan model yang mana. Itu menarik sekali ya. Kemudian suatu patogen dapat berkembang secara bunga sederhana pada suatu musim dan dapat berkembang secara bunga majmuk pada musim yang lain. Jadi keterbatasannya adalah pada model itu tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan untuk penyakit. Contohnya untuk penyakit pada tanaman tahunan ya. Tidak bisa kita menggunakan model majmuk saja, model sederhana saja. Sehingga banyak berkembang metode-metode baru untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya. Jadi sudah mulai spesifik ke jenis penyakit dan model yang tepat. Seperti yang ditemukan oleh Norwich Canto 99, ini penyakit malformasi pada mangga, ini setiap musimnya ganti, perkembangan penyakitnya ini berbeda. Nanti kita lihat ya, data pengamatan penyakit pada komoditas, misalnya jagung, antara yang di kota A dengan kota B, itu berbeda tidak? Kira-kira faktor apa yang berpengaruh? Nah itu makanya nanti dilakukan dengan seksama pengamatan di lapangan. Yang berkembang banyak sekali ya, selain dua tadi. Tahun 90 ini ada 8 macam model matematika yang digunakan. Pada 90 ya, kalau sekarang sudah banyak sekali dan sangat spesifik. Yang pertama adalah eksponensial. Ini yang umum digunakan ya. Monomolekuler, logistik, dan kompleks. Untuk model yang lain, log-logistik, von Bertalanffy-Richard, Weibull, polinomial ini juga digunakan. Tapi yang paling populer adalah eksponensial, monomolekuler, dan kompleks. Untuk model eksponensial, ini tiap unit infeksi akan menghasilkan unit baru. Mirip bunga majmuk. Peningkatan penyakitnya tidak terbatas. Ini kelemahannya tadi sudah disampaikan oleh Van der Plang bahwa pada lebih dari 5% ini model ini tidak pas. Untuk awal, oke, kita menggunakan eksponensial. Misalnya untuk tipe penyakit yang baru masuk ke Indonesia, misalnya penyakit karantina A1 ya, A2, ini bisa menggunakan model eksponensial dalam menentukan perkembangan penyakit di lapangan. Contohnya untuk di jagung ini ada Pantoias lewati, penyakit layu pada jagung yang disebabkan oleh bakteri yang masuk dalam patogen karantina. Itu kita bisa menggunakan penyebarannya menggunakan studi model eksponensial. Per hari berapa ya luasan. Kalau sudah penyakit-penyakit yang meluas, ini cukup sulit menggunakan model eksponensial. Ya, kurang lebih seperti ini ya kurvanya eksponensial. Kemudian dari model itu kita bisa menentukan XT ya, keparahan penyakit ke T dengan model ini. Kira-kira pada waktu, misalnya teman-teman punya data hingga minggu keempat pengamatan, atau pengamatan keempat. Bagaimana kalau kelimanya? Ya. Yang pertama adalah kita bisa memasukkan X0, nilai X0, E, konstanta ya, kemarin sudah saya sampaikan 2,17, nggak salah. Kemudian R, laju kita bisa hitung perubahan atau X ya per T ya. Ini R ini tadi. Nah, pangkat T, waktu pengamatan untuk mencari T keparahan ke ini.
Kemudian ini kita praktekkan saat data teman-teman sudah ada ya. Nanti gantian presentasi. Kemudian untuk model eksponensial ini, pendudukan parameter model RE ini len xt sama dengan len x0 plus rt. Kemudian, nah contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman mengamati pada waktu awal atau pertama kali pengamatan itu keparahan penyakitnya 10,8% atau 0,108. Kemudian pengamatan kedua, minggu kedua meningkat 26,1%, ketiga 48,1%, pengamatan keempat dan seterusnya ya. Maka regresinya, len-nya ya, regresi kita harus membuat regresi ya. Len X sama dengan ini bisa diambil di Excel ya. Kita ambil garis lurus, kita tampilkan rumus regresinya. Len X ya sama dengan atau ini ya, M ya plus atau A plus BC ya biasanya. Biasanya kalau di grafik ya Y sama dengan apa? AX plus B misal ya. Persamaan matematika model linear ya. Ini sama ya bentuknya model linear. Ini bisa teman-teman temukan ketika sudah mentabulasi ini dan menganalisis di Excel bisa ya. Atau di statistik, mata kuliah statistik sudah diajarkan ya terkait dengan model linear. Sehingga model penyakitnya adalah XT sama dengan X0 tadi ya. X0 kita ambil X0. Ini ya. X0 X0 ini adalah E kemarin ya. Pangkat minus 2,279. Jadi 0,102. Ini kan X1 ya. X1. Jadi penyakit awalnya adalah 0, X ke 0 ya. Sebelum pengamatan adalah 0,102. Sehingga dimasukkan ke dalam model XT sama dengan X0 E R, R-nya adalah ini ya, R pangkat T. Jadi kita menemukan model penyakit yang diamati ini dari data ini adalah ini. Nah, nanti kita akan bandingkan ya antara kota A dengan B. Ini bagaimana lajunya ya. Ini sangat menarik. Kami tunggu ya data dari pengamatan. Kemudian model eksponensial digambarkan seperti ini. Kemudian kita harus mengambil regresi ya, nggak lurus ya. Pokoknya garis lurus ya, garis lurus dari data-data ini ya, dari ini. Nanti ketemu persamaannya. Kemudian yang monomolekular juga sama. Monomolekular ini laju mutlak perubahan penyakit mencapai maksimal pada permulaan epidemi dan kemudian menurun sejalan dengan semakin berkurangnya jumlah jaringan yang sehat. Ini juga disebut sebagai model eksponensial negatif. Jadi setelah naik tadi ya, ini akan mencapai maksimum kemudian turun. Ya, seperti ini ya. Terbalik. Kalau monomolekuler ini ya nanjak ke atas, kalau ini sudah naik atau naik ya kemudian mulai turun. Model perkembangan penyakit adalah XT 1 min X0 E min RM dikali T ya. Sama pembahasannya. XT-nya adalah keparahan penyakit pada waktu ke T. Kemudian 1 min X0 E, X0-nya juga
dihitung dulu ya dari data yang diperoleh. Caranya E pangkat tadi ya, nilai X0. E pangkat X0. Ini ya. E ini ya. B ya. Ini ya. E pangkat B. Di sini model linear. Kemudian untuk kurvanya seperti ini nanti ya. Sama. Model monomolekuler. Ini kebalikannya model eksponensial. Nah, contohnya koefisien regresi atau R-nya kita bisa hitung atau kita cari di ini ya, di regresi juga bisa, atau kita hitung sendiri juga bisa, ln 1 min X terhadap T. Sehingga X0-nya adalah ini berbeda ya. Kalau model eksponensial tadi langsung E pangkat A, berarti dibalik saja ya. Modelnya adalah A plus BX. Ya, iya benar ya. Balik. Jadi bisa BX ya. A plus BX. Ini A, ini BX. Bisa ya, seperti itu. Ini ada model linear. Sehingga ini juga sama, di monomolekuler berbeda, yaitu X0 sama dengan 1 min 1 per E pangkat A. Sehingga hasil regresinya ini, misalnya 0,05, maka X0 adalah, kita masukkan ya, 1 min 1 per E pangkat 0,55, sehingga ketemu misalnya 0,9. Misalnya ya, nanti tergantung datanya. Nah, teman-teman juga nanti silahkan cari penyakit yang diamati itu masuk model mana. Berdasarkan misalnya tadi ya, tipe perkembangannya apakah monosiklik atau berkali-kali ya tadi. Tuh, nanti model mana yang akan digunakan. Itu berpengaruh. Kemudian untuk yang logistik. Logistik ini persamaan diferensialnya dx per dt turunan ya. Sama dengan R1X 1 min X. Biasanya kurvanya berbentuk seperti S ya, sigmoid. Untuk model perkembangan penyakitnya, yaitu XT sama dengan 1 per 1 plus 1 min X0 per X0 E pangkat min R RT ya, R itu pangkat R1 pangkat T. R ya, R pangkat T. Ini lebih rumit lagi ya, karena dia ada dua model. Artinya nanti perkembangan penyakitnya kan teman-teman nanti bisa lihat apakah grafik perkembangan penyakitnya teman-teman itu eksponensial, monomolekular atau logistik S ya, dari 4 sampai 6 pengamatan yang teman-teman lakukan, itu nanti silakan dimasukkan ke model ini. Oke. Jadi seperti ini modelnya, misalnya kita pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali atau 6 kali ya. Maka ini rata-ratanya menjadi, untuk grafik ini teman-teman bisa cari di Excel ya, modelnya. Misalnya kalau linear kan langsung pasti gini ya. Jadi teman-teman awali dulu dengan model ini, model menghubungkan titik-titik ini ya. Kira-kira akan menjadi sigmoid, eksponensial, monomolekular. Tuh. Baru ditentukan model. Untuk logistik sama ya, sama penghitungannya ya, atau kodenya sama. XT itu adalah keparahan penyakit pada waktu ke T.
X0 itu keparahan awal, T itu waktu ya, waktu pengamatan. R tetap sama, atau R1 ini sama, yaitu koefisien regresi. Setelah ditentukan model perkembangannya ya, sigmoid atau yang lain, kemudian dianalisis regresi, ketemu R-nya. Ya. R-nya tadi kan nilai dari R-nya nilai dari apa? B ya. Benar ya? Oh enggak, nilai ini ya, nilai B 0,4 ini ya, yang nyambung dengan T. Atau kalau di matematika ini kadang M ya kodenya ya. Ya, pokoknya yang nempel atau yang dikalikan dengan T ini adalah R, nilai R. Koefisien regresi. Nah, misalnya ada data analisis regresi dari kurva sigmoid diperoleh 0,983, maka X0 dimasukkan ya. 1 plus 1 E pangkat A. Ya, seperti itu. Oh, ini ya. X0-nya ini diperoleh dari sini. XT-nya ya, XT-nya XT ini ya, dari XT. Karena sigmoid ya, kita masukkan saja len XT 1 min XT len X0 1 min X0 plus R1 kali T. Sehingga XT sama dengan X aksen T ya turunannya sama dengan A kali R pangkat T. Nah ini XT sama dengan apa berarti? Integral ya. Integral X aksen T. Ya, seperti itu. Silahkan dipelajari ya. Untuk gombas dan selanjutnya, untuk gombas ini mirip logistik. Ya. Mirip logistik berbentuk S juga. XT sama dengan E ln X 0 E R GT RG kali T. Kalau yang ini XT sama dengan X0 E R T ya. Yang kita pelajari kemarin. Untuk kompas dan seterusnya ini mirip ya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan kita lakukan. Untuk penentuan model terbaik, yang pertama adalah analisis R, nilai R kuadrat. Ini R kuadratnya harus lebih dari 80% untuk menentukan model itu baik atau tidak. Kemudian kuadrat tengah galat. Ini enaknya karena teman-teman sudah dapat statistika ya. Jadi teman-teman setelah menentukan atau menghitung modelnya ya, nih memperoleh datanya, kemudian silakan dihitung R kuadratnya, kemudian kuadrat tengahnya dan korelasi antara observasi dan prediksi model. Nah, penentuan model terbaik adalah yang pertama nilai R. Nilai R-nya dulu nih. Kalau sudah ada yang tertinggi ya sudah kita ambil model tersebut. Nah, misalnya dua ini sama-sama tinggi, maka kita lanjutkan dengan kuadrat tengah galat. Diperoleh ini ya, yang tinggi. Nah, sehingga model logistik ini misalnya ini adalah yang paling tepat untuk data-data yang kita peroleh dari pengamatan tertentu misalnya. Nah, ini contoh saja. Oke, sekian dari saya untuk model perkembangan penyakit ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan di chat saja ya melalui kontak yang tertera. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.